Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dan pencarian materi kami mengenai aspek manajemen dan organisasi dalam studi kelayakan hotel. Saya Thaifatun Hairiah sebagai moderator dan juga rekan saya Rini Deswita dan Silva Rahma Az-Zahra. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini Deswita dan kemudian dilanjutkan oleh Silva Rahma Az-Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Definisi. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi serta pengorganisasiannya, pergerakan, dan pengendalian ataupun pengawasan. Aspek organisasi merupakan aspek yang membahas tentang pembentukan struktur organisasi yang cocok dan sesuai untuk menjalankan kegiatan dan menentukan jumlah tenaga kerja serta keahlian yang diperlukan. Fungsi aspek manajemen yaitu 1. Planning. Proses memastikan arah yang bakal ditempuh serta aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, organizing. Proses pengelompokan bermacam aktivitas ataupun pekerjaan dalam unit-unit. Yang ketiga, acting. Proses untuk melaksanakan aktivitas ataupun pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat, controlling. Proses untuk mengukur serta menilai penerapan tugas apakah sudah sesuai dengan rencana. Tujuan utama dari analisis aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis adalah untuk memastikan bahwa semua proses perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan efisien. Manajemen yang baik akan menghasilkan kelancaran operasional yang akan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Fungsi aspek organisasi ada 7. Yang pertama, memudahkan membuat suatu perencanaan, membantu mencapai target, memperoleh berbagai informasi, melatih jiwa kepemimpinan, memudahkan dalam membagi tugas karyawan, menumbuhkan semangat kerja, dan yang terakhir, mempermudah dalam perhitungan gaji karyawan. Tujuan aspek organisasi adalah untuk mengatur peran kerja tiap individu agar memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai. Pembagian peran dan tugas ini akan meningkatkan kinerja, pengalaman, dan keahlian tiap anggota agar dapat mengelola atau mengatur pekerjaannya dengan baik. Unsur aspek manajemen terdiri dari 6M. Yang pertama adalah man atau manusia yang membuat tujuan dan yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada money atau uang yang merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga ada material atau bahan-bahan yang terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Penentuan jumlah material juga menentukan produktivitas dan efisiensi perusahaan dalam aktivitas operasionalnya. Yang keempat adalah mesin atau mesin yang akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima adalah methods atau metode sebagai pemandu sikap dan tingkah laku serta tata cara dalam proses pekerjaan sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan alur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Apabila ingin berkembang dan maju, maka harus mengetahui yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar. Unsur aspek organisasi ada 6. Yang pertama adalah anggota organisasi yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan orang-orang yang bekerja di bawah pimpinan. Yang kedua, kerjasama yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai bersama. Yang ketiga, tujuan organisasi memandu perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Yang keempat, lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang menjadi pendukung untuk mencapai tujuan organisasi yang diberikan. Yang kelima, peralatan sarana seperti bahan, anggaran, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat kerja atau tempat berkumpulnya suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang baik yang sangat mendukung berkembangnya organisasi sesuai dengan proses kerja yang tertata secara optimal.
Baik, berdasarkan paparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Rini Deswita dan Silva Rahma Azahra, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai studi kasus yang kami dapatkan, yaitu studi kasus mengenai studi kelayakan bisnis pada Hotel Edelweiss. Baik, unsur pertama pada analisis aspek manajemen dan organisasi pada Hotel Edelweiss yaitu perencanaan bisnis. Dalam hal ini, Hotel Edelweiss menggunakan pendekatan campuran guna memberikan petunjuk perencanaan organisasi secara garis besar saja. Kemudian, fungsi dari perencanaan itu sendiri dalam studi kelayakan Hotel Edelweiss yaitu sebagai penerjemah kebijakan-kebijakan umum, memperkirakan potensi serta resiko di masa depan, kemudian sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia, pedoman untuk kegiatan bisnis Hotel Edelweiss yang akan dilaksanakan di masa depan, serta alat koordinasi serta alat pengawasan. Kemudian, pada macam-macam pelaksanaan, Hotel Edelweiss memiliki 3 tingkatan jangka, yaitu jangka pendek dengan tujuan memperkenalkan Hotel Edelweiss kepada konsumen, jangka menengah untuk memiliki pelanggan tetap dan dikenal banyak orang, serta jangka panjang untuk memposisikan diri sebagai leader. Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis, aspek manajemen dan organisasi pada Hotel Edelweiss yaitu pengorganisasian. Dalam pembangunan suatu bisnis, perlu diciptakan struktur organisasi untuk menentukan pusat komando di mana pemimpin itu berada dan memimpin suatu organisasi tersebut, dan untuk merinci pekerjaan sesuai visi misi perusahaan atau bisnis tersebut. Sehingga aktivitas kerja pada Hotel Edelweiss di masa depan dapat terkoordinasi sesuai dengan mekanisme dan masing-masing pekerja memiliki beban kerja pada masing-masing posisi. Selanjutnya yaitu actuating atau pergerakan. Kegiatan pergerakan pada Hotel Edelweiss memiliki fungsi untuk mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikut atau konsumen dari Hotel Edelweiss, membuat seseorang mengerjakan pekerjaan yang lebih baik, memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan Hotel Edelweiss, serta tugas dan organisasi, serta menanamkan, memelihara, dan memeluk rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Hal ini dilakukan pada Hotel Edelweiss berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada bisnis Hotel Edelweiss di masa depan, memperbaiki penyimpangan yang sudah ada, kemudian mendinamisasikan organisasi serta mempertebal tanggung jawab. Jadi unsur-unsur pada studi kasus pada Hotel Edelweiss ini perlu diteliti masing-masing aspeknya untuk menentukan apakah dari segi manajemen dan organisasi yang disusun Hotel Edelweiss layak untuk dibangun dan dikembangkan di masa depan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.